سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan tentang penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, kedatangan Islam di Asia Tenggara. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduk Asia Tenggara, khususnya di negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sedangkan untuk minoritas bisa kita temukan di negara Burma, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Asia Tenggara juga merupakan tempat tinggal para penduduk muslim terbesar di dunia. Masuknya Islam ke Asia Tenggara dilakukan secara damai yang berlangsung selama berabad-abad tahun lamanya. Menurut Anton Hurley-John, berpendapat bahwa kemungkinan kecil para pedagang itu berhasil mengislamkan jumlah penduduk yang besar. Ia berpendapat bahwa para sufi pengembara yang paling utama melakukan penyiaran Islam di kawasan ini. Para sufi ini berhasil mengislamkan sejumlah besar penduduk Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan para sufi tersebut menyampaikan Islam dengan cara yang menarik, antara lain dengan melakukan kesesuaian dengan budaya dan praktik keagamaan lokal. Misalnya, memperkenalkan Islam dengan tasawuf. Agama Islam juga mudah diterima karena Islam mengajarkan toleransi dan persamaan derajat. Masuknya Islam di Indonesia menurut Aji Juwarti Ajra, Islam datang ke Indonesia yang kompleksitas. Artinya tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Islam sudah masuk ke Nusantara sejak awal abad Hijriah, meskipun sifatnya masih dianut oleh bangsa asing dan belum ada pengakuan dari pribumi yang beragama Islam. Berdasarkan tempat, terdapat 5 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi saat kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Bukti-bukti sejarah teori ini sangat kuat. Pada abad ke-7 sampai 8 Masehi, Selat Malaka sudah ramai dilintasi para pedagang muslim dalam pelayaran dagangan. 2. Teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Hubungan Arab Muslim dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan. Bukti penduduknya antara lain banyak orang Islam keturunan Cina yang memiliki pengaruh yang cukup besar di Kesultanan. 3. Ada teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap, seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. 4. Ada teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini disebut 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Teori ini yang menjelaskan Islam berasal dari Gujarat terbukti mempunyai kelemahan-kelemahan. Mayoritas Muslim di Nusantara adalah pengikut madhab Syafi'i yang juga cukup dominan di wilayah Coromandel dan Malabar seperti disaksikan oleh Ibnu Battuta. C. Teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Berdasarkan tempat, terdapat 5 teori masuknya Islam ke Indonesia. Namun belum terjawab siapa peran utama yang membawa Islam ke Indonesia. Adapun teori-teori tersebut ialah: yang pertama, ada teori Arab.
Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa dan disebarkan ke Nusantara langsung dari Arab melalui perdagangan dalam pelayaran mereka ke negeri-negeri di Asia pada abad 7 sampai 8 Masehi, dan pada saat itu Kerajaan Sriwijaya sedang mengembangkan kekuasaannya. Yang kedua, teori Cina. Dalam teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Dengan demikian, Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina berbarengan dalam satu jalur perdagangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada teori Arab. Yang ketiga, teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih merujuk kepada aspek bahasa yang menunjukkan bahwa Islam telah masuk ke Nusantara dan bahasanya telah diserap. Seperti kata abdas yang dipakai oleh masyarakat Sunda merupakan serapan dari Persia yang artinya wudhu. Keempat, teori India. Teori ini menyatakan Islam datang ke Nusantara bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Yang kelima, yang terakhir, teori Turki. Teori ini diajukan oleh Martin van Bruneysyn yang dikutip dalam Mufli Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa selain orang Arab dan Cina, Indonesia juga diislamkan oleh orang-orang Kurdi dari Turki. Aliran dalam Islam. Kalian tahu kan bahwa begitu banyak aliran dalam Islam. Di antaranya, yang pertama, aliran Sunni. Bagi yang beragama Islam, kalian tentu tidak asing dengan aliran yang satu ini. Ya, lengkapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau sering disingkat Aswaja atau Sunni. Seperti yang kita ketahui, Sunni merupakan sekte Muslim terbesar di dunia yang disebut golongan yang menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Sumber hukum dari aliran ini ialah Al-Quran dan Al-Hadis. Mengapa disebut sekte Muslim terbesar di dunia? Karena 1,5 miliar dari sekitar 1,9 miliar lebih populasi Muslim di dunia merupakan kaum Sunni. And for your information, aliran ini terbagi ke 4 madhab, yaitu Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Aliran yang kedua, Syiah. Seperti Sunni, kalian juga pastinya tahu kan aliran ini? Ya, Syiah. Inilah kepercayaan Islam yang mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Menariknya bahwa ada yang berpendapat terkait kapan munculnya Syiah ini. Seperti pendapat para ulama Syiah, mereka mengatakan Syiah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Muhammad Abu Jahroh mengemukakan bahwa Syiah muncul di akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Wallahu a'lam bishawab. Dan uniknya, di dalam Syiah sendiri ada beberapa sekte, yaitu yang pertama, Syiah Isna Asyarah. Biasanya golongan ini dikenal dengan nama Syiah 12 Imam. Dan yang kedua, Syiah Jaidiyah. Yang ketiga, Syiah Az-Zahiriyah. Dan yang terakhir, Syiah Al-Ibadiyah. Aliran yang ketiga, Khawarij. Aliran Khawarij ini dari segi bahasa artinya mereka yang keluar. Diasumsikan sebagai orang-orang yang keluar dan mengungsi atau mengasingkan diri. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang keluar dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib karena tidak setuju adanya perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat pertempuran Siffin pada 37 Hijriah. Aliran yang keempat, Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang mengedepankan akal, sehingga mereka mendapat nama kaum rasionalis Islam. Kaum Mu'tazilah adalah golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang lebih mendalam dan bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawa kaum Khawarij. Aliran yang kelima, Murji'ah. Aliran yang keenam, Qadariyah. Dan aliran yang terakhir yaitu aliran Jabariyah. Itulah beberapa aliran dalam Islam yang pernah ada, namun tidak semua aliran tersebut masih ada hingga kini.
Kisah pertama masuknya Islam di bumi Malaysia. Proses masuknya agama Islam ke Malaysia menurut beberapa sumber. Awal mula agama Islam masuk ke Malaysia dimulai dari datangnya para pedagang Arab yang datang ke Nusantara, tepatnya di Samudra Pasai, Aceh, Indonesia. Aceh sendiri digelar dengan nama Serambi Mekah, di mana para pedagang-pedagang tersebut diperkirakan masuk ke Nusantara pada tahun 674 Masehi. Perkembangan Islam di Malaysia berlanjut dengan penyebaran yang dilakukan Kesultanan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan sebuah kerajaan di bumi Serambi Mekah, Aceh. Selanjutnya, penyebaran Islam di Malaysia. Penyebaran Islam di Malaysia melalui Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di negeri Malaka, Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh para miswara, kemudian mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka. Menurut beberapa sumber, masuknya agama Islam lebih dahulu di Indonesia dan menyebar di daerah-daerah Melayu seperti Kalimantan dan Malaysia. Kedatangan para pedagang Arab yang masuk ke Indonesia dan pernah juga berlabuh di Malaysia karena berdekatan sehingga penyebaran dibilang cukup mudah. Dan pada saat ini, Malaysia memiliki persentase pemeluk Islam sebesar 61% dan sisanya non-Muslim. Secara umum, Islam diterima di Malaysia oleh lapisan masyarakat yang bawah dan berkembang sampai ke atas. Hingga saat ini, Malaysia masih menjadi negara maju dengan jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia. Islam di Singapura. Penyebaran Islam di Singapura berawal dari masa Kesultanan Melaka dan diteruskan hingga masa kolonialisme sampai pada awal abad ke-20 Masehi. Islam di Singapura mengalami penurunan pengaruh sejak masa kolonial hingga pemisahan Singapura dari Federasi Malaya pada tahun 1965. Umat Islam di Singapura menjadi sebuah kaum minoritas dengan kelompok etnis Tionghoa sebagai kaum mayoritas. Sejarahnya, yang pertama pada masa Kesultanan Melaka. Wilayah Singapura berada dalam kekuasaan Kerajaan Melaka ketika diperintah oleh Raja Parameswara pada akhir abad ke-14 Masehi. Parameswara membangun Kerajaan Melaka di sekitar wilayah perdagangan dengan bandar-bandar yang sering dikunjungi oleh para pedagang Muslim. Setelah itu, Parameswara memeluk agama Islam dan memakai gelar Sultan Iskandar Shah disertai oleh para pengikutnya. Islam di Singapura pada masa ini diperkenalkan dan disebarkan ke para pedagang dari Arab, Gujarat, Pasir India, Benggala, Bago, Siam, Tiongkok, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Kesultanan Melaka mengambil bagian dalam penyebaran Islam di Singapura pada masa itu. Pedagang Muslim di Singapura menyebarkan Islam di Singapura sejak abad ke-15 Masehi. Pedagang Muslim yang tinggal menetap di Singapura mengadakan hubungan perkawinan dengan penduduk setempat sehingga komunitas Muslim terbentuk secara perlahan. Para pedagang Muslim yang menetap kemudian juga menjadi guru agama dan imam, sehingga pendidikan agama Islam di Singapura telah diajarkan secara tradisional. Pembelajaran agama Islam diadakan di rumah-rumah, surau-surau, dan masjid. Pusat pendidikan Islam di Singapura ditetapkan di Kampung Glam dan Rochor sejak tahun 1800-an. Praktik keagamaan dan sosial di dalam komunitas Muslim Singapura dipengaruhi oleh guru-guru dan imam. Pada awal penyebaran Islam di Singapura, mazhab yang membawa pengaruh terbesar adalah mazhab Syafi'i dengan paham teologi Asy'ariyah. Selanjutnya, perkembangan Islam di Singapura masa kolonial. Penyebaran Islam di Singapura terhenti ketika Kesultanan Melaka dikalahkan oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Wilayah Singapura dikuasai oleh Portugis, sementara penguasa Kesultanan Melaka memindahkan pusat pemerintahannya ke bagian selatan Johor. Sehingga Islam di Singapura tidak dapat berkembang selama 130 tahun. Masa penjajahan Portugis. Setelah Hindia Belanda mengalahkan Portugis pada tahun 1641, pemerintah Hindia Belanda
memberikan toleransi kepada para penguasa Melayu untuk mencegah terjadinya perang, perebutan wilayah. Untuk mazhabnya sendiri, negara Singapura dihuni oleh penduduk muslim dengan mazhab yang berbeda-beda. Kelompok etnis Melayu sebagian besar adalah Sunni dengan mazhab Syafi'i. Penduduk muslim Singapura yang bukan pribumi umumnya memiliki salah satu dari 3 mazhab utama lainnya dalam Islam. Mazhab Maliki umumnya diterapkan oleh penduduk Singapura yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Mazhab Hambali diterapkan oleh penduduk yang berasal dari Arab Saudi, sementara muslim yang berasal dari India dan Turki menerapkan mazhab Hanaf.